Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkanlah ganimah-ganimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang aturan perang dalam Islam dan hukum humaniter internasional. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semesta alam. Segalanya telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum. Apa yang diatur oleh keduanya tidak lain untuk membawa manfaat bagi manusia sendiri. Islam mengatur segalanya, baik ekonomi, politik, dan sosial. Sampai hal-hal kecil juga diatur oleh Islam, seperti bersin, mengucap salam, makan, minum, dan sebagainya. Tak terkecuali dalam perang, Islam mengatur peperangan agar tidak terjadi kerusakan. Perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa dan harta. Islam memperbolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Apabila terjadi konflik, kita tidak boleh langsung melakukan perang selama keadaan tidak mendesak. Dasar boleh melakukan peperangan antara lain Surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, "Telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Kemudian Surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan." Sejarah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa peristiwa seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Muslim. Orang-orang kafir pada masa itu telah menghalangi dakwah Islam dan bahkan mengancam jiwa dan harta umat Islam. Maka perang menjadi pilihan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal berperang terdapat aturan-aturan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar. Jika kita melihat perang saat ini, kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah. Perang Suriah misalnya, yang menewaskan ribuan masyarakat sipil dan memaksa sebagian lainnya pergi ke negara-negara lain. Tidak hanya itu, situs-situs sejarah Islami Bani Umayyah yang ada di Suriah menjadi rusak akibat dari perang tak berkesudahan. Contoh lainnya seperti perang di Yaman, Irak, dan Afghanistan yang menyebabkan pemerintahan sulit mengontrol negaranya. Dampak negatif akibat perang seperti orang-orang yang terpaksa pergi dari negaranya dan hancurnya bangunan-bangunan termasuk masjid dan situs sejarah Islam adalah akibat dari aturan perang yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berperang. Lantas apa saja yang menjadi aturan dalam peperangan? Berikut ini secara ringkas adalah aturan-aturan Islam dalam melakukan peperangan. Pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua tidak boleh dibunuh
sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkanlah ganimah-ganimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis riwayat Abu Daud. Dilarang membunuh para biarawan di biara-biara dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas umum hancur sehingga menambah penderitaan warga sipil yang tidak ikut berperang. Selain itu, penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang membunuh tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran senjata tersebut juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan parah. Aturan perang dalam hukum humaniter internasional. Hukum yang mengatur dalam urusan perang disebut adalah hukum humaniter internasional. Ada beberapa aturan mengenai cara berperang yang benar. Benar dalam pengertian ini ialah tidak semena-mena dalam melakukan penyerangan. Berikut ini adalah beberapa dari sekian aturan hukum humaniter internasional. Jean-Marie Hennequert, 2005, yang mengatur masalah perang. Rule 2. Act of threat of violence, the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited. Rule 3. All members of the armed force of a party to the conflict are combatants, except medical and religious personnel. Rule 30H. Each party to the conflict must respect cultural property. Number 1. Special care must be taken in military operations to avoid damage to buildings dedicated to religion, art, science, education, or charitable purposes and historic monuments unless they are military objective. Number 2. Property of great importance to the cultural heritage of every people must not be the object of attack unless imperatively required by military necessity. Apabila dibandingkan dengan hukum humaniter internasional, aturan perang dalam Islam tidak berbeda jauh, bahkan dalam beberapa hal lebih maju. Ini membuktikan bahwa adab-adab tentang perang sudah menjadi bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya mengenai perang semakin menambah kepercayaan bagi kita bahwa Islam adalah agama yang damai. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan berlebihan dalam hal tawanan perang saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk memperlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Semua ajaran Islam adalah untuk kebaikan umat manusia. Bila kita bertanya-tanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan mengenai aturan perang, maka jawabannya bisa didapatkan dengan melihat keadaan perang sekarang. Dampak yang ditimbulkan tidak dapat dinalar oleh manusia. Setiap hari korban warga sipil semakin bertambah akibat perang yang tidak memperlihatkan aturan. Sudah banyak bukti negara-negara yang telah usai berperang sulit untuk kembali bangkit. Nyatanya, konflik masih terus terjadi. Pemerintah yang terbentuk setelah perang belum tentu bisa mengontrol segala aspek dalam menunjang negaranya. Maka dari itu, sebisa mungkin kita mencegah terjadinya perang, walaupun telah diizinkan untuk berperang karena dampak yang ditimbulkan tidaklah kecil. Hal yang perlu dilakukan untuk melindungi segala hal yang melanggar aturan perang sekaligus melanggar esensi Islam itu sendiri adalah dengan mendorong umat muslim di seluruh dunia, terutama yang terlibat perang, baik individu, kelompok, maupun level negara,
untuk kembali kepada aturan Islam tentang adab-adab perang. Dengan demikian, perang diharapkan akan kembali pada tujuan utamanya, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan diri dan sarana untuk menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.